Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Imelda Wayuni, NIM 19329164 akan memaparkan materi tentang menghindari perilaku tercela, dendam, dan munafik. Sebelum itu, saya akan membahas sedikit tentang strategi pembelajaran, peningkatan kemampuan berpikir, dan strategi pembelajaran kooperatif dan kontekstual. Pengertian strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir. Strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir adalah suatu strategi yang digunakan oleh pendidik yang mengutamakan kemampuan berpikir siswa, yang mana dalam menelaah masalah-masalah yang diangkatkan berdasarkan pengalaman-pengalaman siswa. Dengan demikian, siswa mudah memecahkan masalah yang diangkatkan. Karakteristik strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir. Yang pertama, proses pembelajaran melalui SPPKB menekankan kepada mental siswa secara maksimal. Yang kedua, SPPKB dibangun dalam nuansa dialogis dan proses tanya jawab secara terus-menerus. Yang kedua, SPPKB adalah model pembelajaran yang menyandarkan kepada dua sisi yang sama penting, yaitu proses dari hasil belajar. Langkah-langkah strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir. Yang pertama, tahap orientasi. Yang kedua, tahap pelacakan. Yang ketiga, tahap konfrontasi. Yang keempat, tahap inquiry. Yang kelima, tahap akomodasi. Yang keenam, tahap transfer. Kelebihan strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir. Yang pertama, SPPKB adalah model yang bertumpu kepada pengembangan kemampuan berpikir. Yang kedua, SPPKB menelaah fakta-fakta sosial atau pengalaman sosial merupakan dasar pengembangan kemampuan berpikir. Yang ketiga, SPPKB mempunyai sasaran akhir, yaitu memecahkan masalah-masalah sosial dengan taraf pengembangan anak. Kekurangan strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir. Yang pertama, SPPKB lebih menekankan proses mental siswa secara maksimal, sehingga peran guru dalam pembelajaran ini kurang maksimal. Yang kedua, SPPKB menekankan perilaku yang dibangun atas kesadaran sendiri, sementara siswa tidak selamanya sadar akan dirinya. Selanjutnya, pengertian kooperatif. Cooperative learning yaitu strategi belajar mengajar yang menekankan pada sikap bersama dalam bekerja di antara sesama dalam struktur kerjasama yang teratur dalam kelompok yang terdiri dari dua atau lebih. Langkah-langkah pembelajaran kooperatif. Yang pertama, penjelasan materi. Yang kedua, belajar kelompok. Yang ketiga, penilaian. Yang keempat, pengakuan tim. Kelebihannya, yang pertama, siswa belajar berkelompok mengenai konsep atau tugas yang diberikan. Yang kedua, optimalisasi partisipasi siswa. Yang ketiga, adanya struktur yang jelas. Yang keempat, meningkatkan penerimaan. Yang kelima, motivasi intrinsik lebih kuat. Yang keenam, perilaku dalam tugas lebih. Kekurangannya, yang pertama, siswa yang pandai cenderung mendominasi. Yang kedua, dapat terjadi siswa yang sekedar menyalin pekerjaan siswa yang pandai tanpa memiliki pemahaman memadai. Yang ketiga, mengelompokkan siswa memerlukan pengaturan tempat duduk yang berbeda. Selanjutnya, pembelajaran kontekstual. Pembelajaran kontekstual yaitu pembelajaran yang berorientasi pada penciptaan semirip dengan situasi nyata. Pembelajaran ini merupakan konsep yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi nyata dan mendorong siswa membuat hubungan pengetahuan dan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Langkah-langkah pembelajaran kontekstual. Yang pertama, mengembangkan pemikiran bahwa siswa akan belajar lebih bermakna dengan cara sendiri. Yang kedua, melaksanakan pembelajaran secara inquiry. Yang ketiga, mengembangkan sikap ingin tahu siswa. Yang keempat, menciptakan masyarakat belajar. Yang kelima, menghadirkan modal sebagai contoh pembelajaran. Dan yang keenam, refleksi di akhir pertemuan. Kelebihannya, yang pertama, mampu menghubungkan teori dengan kondisi nyata. Yang kedua, dilatih agar tidak tergantung pada menghafal materi. Yang ketiga, melatih siswa berpikir kritis. Yang keempat, melatih siswa menyampaikan argumen dan bertanya secara menyampaikan pemikiran. Yang kelima, melatih kecakapan interpersonal untuk berhubungan dengan orang lain. Kekurangannya, yang pertama, membutuhkan waktu lama. Yang kedua, membutuhkan biaya yang banyak. Selanjutnya masuk ke materi dendam dan munafik.
Pengertian dendam. Dendam dalam bahasa Arab disebut juga dengan al-hikdu. Hikdu atau dendam berawal dari sifat pemarah. Dendam secara istilah yaitu perasaan ingin membalas karena sakit hati yang timbul sebab permusuhan dan selalu mencari kesempatan untuk melampiaskan sakit hatinya agar lawannya mendapat celaka. Barulah ia merasa puas. Bahaya sifat dendam. Yang pertama, perbuatan dibenci oleh Allah. Yang kedua, hilangnya ketenangan jiwa. Jiwanya akan selalu bergemuruh oleh perasaan yang tidak nyaman. Yang ketiga, menghindar bila bertemu dengan orang yang dibenci. Yang keempat, selalu marah ketika mendengar kebaikan orang yang dibenci. Yang kelima, dikucilkan dalam pergaulan. Pengertian munafik. Munafik adalah orang yang memiliki sifat nifak. Nifak artinya menampakkan yang baik dan menyembunyikan yang buruk. Nifak sangat dibenci oleh Allah sehingga orang yang munafik diancam olehnya dengan siksa yang amat pedih di neraka yang paling dasar. Bahaya sifat munafik. Yang pertama, perilaku nifak sangat merugikan orang lain, baik secara moral maupun material. Yang kedua, orang yang berlaku nifak telah merugikan dirinya sendiri. Ia tidak akan lagi dipercaya karena kebiasaannya berbohong, berkhianat, dan ingkar janji. Yang ketiga, perilaku nifak dapat merusak tatanan kehidupan masyarakat karena setiap individu menaruh curiga terhadap individu lain. Dan yang keempat, perilaku nifak dapat menyeret pelakunya ke dasar neraka yang paling dalam. Selanjutnya, dalil nakli dendam dan munafik. Dalil nakli dendam yaitu orang yang paling dibenci oleh Allah ialah orang yang menaruh dendam kesumat atau bertengkar menurut HR Muslim. Dan dalil nakli munafik yaitu sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka, dan kamu sekali-sekali tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka, yaitu surat An-Nisa ayat 45. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.